Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, guna untuk memenuhi tugas UTS pembelajaran IPS SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muti Muslima dari kelas PGSD 3L dengan NIM 2021 143481. And it goes a little something like Lingkungan adalah ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya. Lalu apa saja yang ada di dalamnya? Jadi teman-teman, lingkungan itu terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup itu seperti batu, air, dan tanah. Tahukah teman-teman, lingkungan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, lingkungan alam, yang kedua yaitu lingkungan buatan. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama tadi yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami. Artinya lingkungan ini bukan buatan manusia. Nah, tahukah teman-teman, lingkungan alam juga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lingkungan alam daratan, yang kedua yaitu lingkungan alam perairan. Nah, jadi teman-teman kita bahas dulu yang pertama, yaitu lingkungan alam daratan. Nah, lingkungan alam daratan merupakan lingkungan yang berada di daratan teman-teman. Contohnya seperti gunung dan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Contoh yang pertama yaitu gunung. Nah, gunung ini merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, tahukah teman-teman, gunung juga dibedakan menjadi dua jenis loh. Yang pertama yaitu gunung aktif. Nah, gunung aktif ini yaitu gunung yang biasanya meletus kapan saja. Biasanya letusannya itu mengeluarkan lahar, asap, atau batu yang panas. Yang kedua yaitu gunung tidak aktif. Nah, di mana gunung ini tidak bisa meletus. Contohnya seperti Gunung Pangrango, yaitu yang di Jawa Barat. Nah, itu tadi kan gunung teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pegunungan. Nah, pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung. Contohnya seperti Bukit Barisan di Sumatera. Contoh selanjutnya yaitu dataran tinggi. Tahu nggak teman-teman, dataran tinggi ini merupakan daratan yang memiliki ketinggian mencapai lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Lalu, apa sih bedanya dengan dataran rendah? Jadi, dataran rendah merupakan daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contoh selanjutnya yaitu pantai. Di sini pasti teman-teman sudah nggak asing lagi dengan kata pantai. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengunjungi pantai. Lalu apa sih pengertian pantai itu? Jadi, pantai merupakan daerah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Di Indonesia banyak sekali pantai, salah satunya yaitu Pantai Panjang di daerah Bengkulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu lingkungan alam perairan. Lalu, apa sih pengertian dari lingkungan alam perairan? Nah, jadi teman-teman, lingkungan alam perairan merupakan lingkungan alam yang sebagian besar wilayahnya adalah air. Contohnya seperti sungai, danau, dan laut. Contoh yang pertama yaitu sungai. Nah, sungai merupakan sebuah aliran air yang besar dan panjang, biasanya menuju ke laut. Contoh yang kedua yaitu danau. Nah, danau merupakan sebuah genangan air yang cukup besar dan dikelilingi oleh daratan. Tahu nggak teman-teman, danau juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk karena proses alam, misalnya kawah akibat letusan gunung berapi. Sedangkan danau buatan yaitu danau yang sengaja dibentuk oleh manusia, seperti Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Contoh yang ketiga yaitu laut. Nah, apa sih pengertian laut itu? Jadi teman-teman, laut merupakan kumpulan air asin yang menggenang
dan membagi daratan atas benua dan pulau. Biasanya kedalaman laut bisa mencapai 1000 meter atau lebih. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang lingkungan alam. Bagaimana? Apakah sudah mengerti atau belum? Kalau sudah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang lingkungan alam buatan. Apa sih pengertian dari lingkungan buatan? Nah, jadi teman-teman, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya persawahan, perkebunan, pemukiman, bendungan atau waduk, jalan atau jembatan, taman kota, pelabuhan, dan bandar udara. Contoh yang pertama yaitu persawahan. Persawahan merupakan lahan yang dibuat manusia untuk menanam padi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Contohnya teh, karet, kopi, kelapa, tebu, dan lain-lain. Contoh yang ketiga yaitu pemukiman. Nah, pemukiman adalah tempat tinggal kita, daerah yang dibuat oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal, teman-teman. Nah, pemukiman biasanya berisi rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan beristirahat. Biasanya terdapat di daratan rendah dan ada juga yang dibangun di atas air. Contohnya kampung apung. Contoh yang keempat yaitu bendungan dan waduk. Nah, teman-teman, bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan aliran air sungai. Sedangkan waduk adalah salah satu contoh dari danau buatan. Lalu, apa sih fungsi dari bendungan dan waduk? Nah, jadi teman-teman, fungsi bendungan dan waduk yaitu pertama, untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua yaitu pengairan pertanian. Yang ketiga yaitu untuk budidaya ikan. Contoh yang kelima yaitu jalan. Nah, jalan merupakan lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh yang keenam yaitu jembatan. Nah teman-teman, fungsi dari jembatan ini yaitu untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah. Biasanya jembatan ini dibangun di atas sungai atau danau. Contoh yang ketujuh yaitu taman kota. Nah teman-teman, taman kota merupakan sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan dan pepohonan di tengah kota. Biasanya di taman kota terdapat banyak bunga. Contoh kedelapan yaitu pelabuhan. Nah, teman-teman, pelabuhan ini merupakan tempat kapal laut berhenti atau pelabuhan di daratan. Biasanya pelabuhan dibangun di daerah pantai yang luas. Contoh kesembilan yaitu bandar udara. Nah, bandar udara ini yaitu tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Dan mungkin segini saja teman-teman penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.